Pak Prabowo memilih Gibran, bukan memilih, dipilihkan supaya memilih Gibran. Jadi sekali lagi, secara objektif bahkan secara pragmatis, Golkar itu surplus pikiran, surplus teknokrasi itu. Dan yang kita perlukan hari-hari ini adalah teknokrasi, kemampuan untuk mengucapkan masa depan dengan gagasan yang kuat dan dengan proporsi yang tepat. Itu dasarnya. Yang disebut sebagai jalan tengah. Kan itu konsepnya. Di dalam upaya untuk menghasilkan itu, ya sejarah menunda untuk menghasilkan pilihan yang baik. Sehingga Golkar akhirnya masuk dalam pilihan yang paling minimalis. Yaitu bersekutu dengan seseorang yang bukan berbasis pada, itu ada tulisannya apa tuh? Executive Education Program for Young Political Leaders. Golkar akhirnya tidak menerima political leader, tapi menerima political dealer. Bukan hasil leadership, hasil dealership. Tapi itu adalah sejarah faktual kita tuh. Saya tahu banyak hati yang meragukan arah Indonesia. Kalau yang akan memimpin sampai 2029 nanti adalah seorang yang dihasilkan oleh dealership, bukan leadership. Lalu datang seseorang yang punya ambisi untuk memperpanjang kekuasaannya dan dia mengobrak-abrik partainya sendiri. Jadi kita belajar dari political ethics. Seseorang yang 9 tahun punya kekuasaan, di ujungnya masih punya ambisi dan tidak mampu membangun partai, tidak mampu merampok partai seperti Muldoko, tapi justru dia merusak partainya sendiri. Itu kritik saya pada political culture. Ini akan jadi semacam tanda awal bahwa orang dalam partai bisa merusak partainya sendiri. Hal yang mau kita selamatkan, etika ini. Jadi saya pakai baju kuning, karena saya berniat ikut Munaslup Golkar. Untuk menghalangi Golkar dikanibalisasi oleh kekuasaan. Potensi itu ada. Karena perencanaan politik selama 9 tahun ini atau 6 bulan terakhir gagal dikendalikan oleh yang bersangkutan. Jadi ambisi itu tetap ada dan politik selalu hidup dalam ambisi itu. Saya kritik itu setiap hari. Kita mesti kembalikan politik pada doktrin yang pernah diucapkan oleh. Ini partai nekat nih. Tapi saya senang karena ini saya pakai kaos kuning. Belum, nggak jelas kuningnya, harus jelas. Tadinya ini sempurna kuning. Tapi karena udah bertahun-tahun saya pakai naik gunung, dia udah mulai usang. Yang usang warnanya, bukan idenya. Erwin teman baik saya tuh. Teman makan dan minum. Yang minumnya jangan disebut. Satu waktu Erwin ajak saya diskusi tentang ide untuk menghasilkan gagasan dasar dari sebuah partai yang tumbuh di era ideologi itu. Saya bilang saya tertarik. Saya baca banyak buku tentang ideologies, saya ngajar tentang teori ideologi. 15 tahun saya ngajar tentang filsafat politik, filsafat hukum, filsafat segala macam. Waktu Erwin datang, di pikiran saya adalah Erwin ingin menerobos secara konseptual tema politik Indonesia itu. Menerobos secara konseptual. Dan untuk menerobos secara konseptual diperlukan kemampuan intelektual. Jadi waktu Erwin sodorkan buku itu saya bilang oke, saya anggap bahwa ini satu peristiwa yang disediakan oleh sejarah sehingga Golkar bisa regain the past itu. Golkar didirikan secara intelektual, secara konseptual, dan itu yang sebetulnya membuat Golkar bertahan. Golkar tidak bertahan karena kecantikan dan kewangian caleg-calegnya. Walaupun saya lebih banyak berteman dengan perempuan kader Golkar daripada yang laki-laki itu.
Karena wangi. Wangi pikiran. Dan di ruangan ini seluruh jenis UD toilet, IDT itu, wangian ada di sini. Surplus parfum ada di Golkar. Tapi sekaligus kita melihat wanginya pikiran Golkar yang tidak kita temukan di dalam perdebatan-perdebatan talk show tentang politik. Jadi waktu, coba lihat coba. Ini juga saya baru lihat covernya ini. Itu jalan tengah, kuning, kiri kanannya hijau dan merah itu. Oke. Coba saya ulas dulu ya Pak Erlangga. Kuning itu warna otak yang sedang berpikir. Kalau Anda scan otakmu, kalau lagi berpikir, dia berubah menjadi kuning. Kalau Anda sedang mengeluarkan pikiran, otak kita jadi warna kuning. Merah itu lagi mengeluarkan kemarahan pasti. Hijau lagi menyimpan kecemasan. Itu kalau dilihat sepintas itu kayak laut merah yang dibelah oleh tongkat Nabi Musa. Di ujungnya ada pohon beringin. Jadi saya bisa berpikir tongkat Nabi Musa terbuat dari pohon beringin. Apa? Saya balik pada situasi politik dulu tuh, Pak Erlangga. Satu waktu ada sebuah peristiwa, mungkin setahun lalu dalam sebuah pesta yang semi private. Saya duduk di samping Pak Prabowo. Mulai ngomong tentang politik. Lalu terlibatlah upaya untuk membicarakan masa depan itu. Saya bilang begini pada Pak Prabowo. Pak, menurut saya yang pantas mendampingi Anda itu adalah Erlangga Hartarto. Saya terangkan serius. Kenapa? Anda punya partai Gerindra yang syarat dengan ideologi, patriotisme, nasionalisme, segala macam itu. Anda kekurangan kapasitas teknokratis. Golkar berlebih teknokratnya di situ. Jadi saya ucapkan itu sebelum Pak Prabowo memilih Gibran, bukan memilih, dipilihkan supaya memilih Gibran. Jadi sekali lagi, secara objektif, bahkan secara pragmatis, Golkar itu surplus pikiran, surplus teknokrasi itu. Dan yang kita perlukan hari-hari ini adalah teknokrasi, kemampuan untuk mengucapkan masa depan dengan gagasan yang kuat dan dengan proporsi yang tepat. Itu dasarnya. Yang disebut sebagai jalan tengah. Kan itu konsepnya. Di dalam upaya untuk menghasilkan itu, ya sejarah menunda untuk menghasilkan pilihan yang baik. Sehingga Golkar akhirnya masuk dalam pilihan yang paling minimalis. Yaitu bersekutu dengan seseorang yang bukan berbasis pada, itu ada tulisannya apa tuh? Executive Education Program for Young Political Leaders. Golkar akhirnya tidak menerima political leader, tapi menerima political dealer. Bukan hasil leadership, hasil dealership. Tapi itu adalah sejarah faktual kita tuh. Saya tahu banyak hati yang meragukan arah Indonesia. Kalau yang akan memimpin sampai 2029 nanti adalah seorang yang dihasilkan oleh dealership, bukan leadership. Saya mau terus terang. Tapi masih ada kesempatan, ini batch ke-15, mungkin batch ke-16, anak muda itu disuruh ikut program Golkar. Suruh masuk kelas itu. Itu pentingnya satu institusi dibentuk. Bukan tentang siapa yang mau memimpin Indonesia, tapi siapa yang mau belajar memimpin Indonesia. Kan memimpin itu perlu kaderisasi itu. Dan di dalam kaderisasi itu kita isi value bangsa ini. Tadi Mbak Wiwi mengucapkan dengan baik bahwa value bangsa ini adalah kemajemukan. Tetapi
betul tadi Bung Karno menganggap kemajemukan itu bisa membatalkan persatuan. Karena itu Bung Karno menginginkan satu partai yang menjadi semacam mewakili seluruh golongan. Lalu diterimlah Golkar. Walaupun sebelumnya ide Bung Karno itu didahului oleh proposal Muhammad Hatta kalau saya nggak salah. Yang judulnya Maklumat Nomor X. Untuk membuka partisipasi politik karena Indonesia belum merdeka. Untuk memperlihatkan pada dunia luar bahwa Indonesia itu demokratis karena ada banyak partai. Dan Bung Hatta sebagai orang yang pernah belajar di Eropa mengerti bahwa demokrasi hanya disebut demokrasi kalau ada multi partai. Itu dasarnya kenapa Bung Hatta mengeluarkan maklumat pendirian partai politik yang akhirnya ikut dalam kompetisi 1955. Itu yang kita punya. Lalu tiba pada era Pak Harto. Pak Harto mungkin merasa ini banyak cawe-cawe nih partai-partai itu. Lalu Pak Harto sederhanakan. Jadi dua kekuatan politik dan satu Golkar. Pak Harto melakukan itu demi efisiensi stabilitas untuk memastikan bahwa goncangan politik tidak boleh mengganggu pembangunan ekonomi. Logikanya begitu. Golkar ada di situ. Dan pada waktu itu saya masih mahasiswa. Setiap hari kita kritik termasuk Pak Akbar Tanjung. Bahwa Golkar itu peralatan dari militer. Semua mahasiswa dengan bangga mengatakan Golkar ada peralatan dari militer. Sipil yang dikendalikan oleh militer. Tapi kita bisa penuhi keterangan itu dengan menganggap bahwa pada waktu itu kekuasaan tentara memang in optima forma. Sehingga bagi Pak Harto ya udah stabilitas dinomor satukan. Walaupun triloginya adalah stabilitas, pemerataan dan apa satu lagi itu pertumbuhan ekonomi diputar-putar. Tapi tetap sampai era reformasi pelajaran kita tentang Orde Baru adalah a kind of authoritarianism itu. Udah selesai, balik lagi pada partai politik di dalam keadaan yang majemuk. Balik pada reformasi, mengembalikan politik menjadi persaingan banyak partai. Jadi Pak Harto punya alasan untuk mengefisienkan partai dan menyederhanakan itu dalam dua partai dan satu kekuatan politik. Lalu datang seseorang yang punya ambisi untuk memperpanjang kekuasaannya dan dia mengobrak-abrik partainya sendiri. Jadi kita belajar dari political ethics. Seseorang yang 9 tahun punya kekuasaan, di ujungnya masih punya ambisi dan tidak mampu membangun partai, tidak mampu merampok partai seperti Muldoko. Tapi justru dia merusak partainya sendiri. Itu kritik saya pada political culture. Ini akan jadi semacam tanda awal bahwa orang dalam partai bisa merusak partainya sendiri. Hal yang mau kita selamatkan etika ini. Jadi saya pakai baju kuning karena saya berniat ikut Munaslup Golkar. Untuk menghalangi Golkar dikanibalisasi oleh kekuasaan. Potensi itu ada. Karena perencanaan politik selama 9 tahun ini atau 6 bulan terakhir gagal dikendalikan oleh yang bersangkutan. Jadi ambisi itu tetap ada dan politik selalu hidup dalam ambisi itu. Saya kritik itu setiap hari. Kita mesti kembalikan politik pada doktrin yang pernah diucapkan oleh siapa yang nulis buku Democracy in America. Yes, Alexis Tocqueville. Alexis Tocqueville membayangkan Amerika yang majemuk, tapi kemudian dia mulai merasa bahwa individualisme akan membatalkan kebebasan. Lalu dia tulis buku itu Democracy in America untuk mengucapkan kembali bahwa di samping ide individualisme atau tadi kapitalisme dalam versi yang ekstrim kanannya Erwin tadi, individualisme mulai menggerogoti kebebasan. Nah di kita istilah individualisme sering dikaitkan dengan kapitalisme. Padahal individualisme juga ada bagian tentang kebebasan. Jadi kalau saya sebut individualisme itu bisa berarti
kepentingan individu juga bisa berarti kebebasan individu. Indonesia memilih individualisme dalam pengertian kebebasan individu, bukan kepentingan individu. Karena Pancasila melarang kepentingan individu, tapi kebebasan individu dijamin di dalam dua mantra Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab artinya ada kebebasan individu. Keadilan sosial artinya ada kemerdekaan individu itu. Jadi bagian-bagian itu yang saya kira dengan baik diterangkan dalam buku itu. Dan kita menjadikan sebetulnya keadaan itu sebagai infrastruktur kurikulum bagi Golkar. Yaitu mempromosikan kebebasan individu dalam upaya mencegah nation kita itu tumbuh dan dias oleh authoritarian personality. Hal yang sangat mungkin terjadi karena problem-problem ekonomi. Kita baca di dunia internasional tuh, Cina akhirnya krisis market, tadinya krisis soal properti. Nigeria sekarang inflasinya naik 600% sama seperti Indonesia tuh. Nigeria 200 juta penduduknya tuh. Jadi ada situasi di dunia yang memungkinkan kita dijebak kembali dalam krisis yang di luar kapasitas kita untuk berpikir. Jadi buku ini menuntun kita untuk mulai mengerti bahwa Golkar memerlukan. Pak Erlangga mau kemana? Oke, saya izinkan. Jadi buku ini jadi semacam tuntunan akademis, tuntunan intelektual untuk memulai kaderisasi di Golkar. Karena 2029 orang akan bertengkar dengan kapasitas berpikir. Itu pentingnya saya mau sampaikan hari ini bahwa buku ini menjadi bukti bahwa Golkar harus tumbuh dengan mengunyah pikiran, bukan sekedar mengunyah makan siang, apalagi yang gratis. Jadi saya tutup di sini dan saya anggap saya bersama dengan teman-teman Golkar untuk menuntun Indonesia pergi pada pikiran-pikiran besar. Nah, anggaplah buku kecil ini semacam kompilasi dari upaya teman-teman muda di Golkar untuk memuliakan pikiran. Karena itu selamat datang pikiran, selamat datang kader-kader Golkar di sekolah akademi yang kita sebut sebagai Golkar Institute. Makasih. Makasih Bang Rocky. Saya kira pandangan-pandangan beliau ini penuh dengan lompatan-lompatan ya. Jadi karena itu penting sekali bagi kita semua untuk mengkritisi juga pandangan dan memperkaya apa yang ada di selanjutnya Bang Rocky. Oke, soal tadi itu saya kira tema bagus itu buat self criticism. Apakah di Golkar feodalisme masih menjadi grammar, bahkan yunto patriarkisme itu? Itu pertanyaan fundamental karena orang tetap menganggap bahwa Golkar dilahirkan lewat sistem yang demokratis. Tapi figurisasi selalu akan sedikit berbelok kalau pimpinan-pimpinan tertinggi Golkar itu menampilkan diri melampaui partainya sendiri itu. Apalagi di daerah itu. Raja-raja kecil datang dari Golkar. Itu yang saya berkali-kali menemukan satu keadaan di mana tokohnya itu lebih dikenal daripada partainya. Kan itu artinya tidak ada kaderisasi itu. Karena kaderisasi artinya orang akan katakan saya lulusan Golkar, saya lulusan Golkar Institute. Bukan saya datang dari bapak saya, datang dari Kino-Kino, datang dari... Kan itu soalnya tuh kan. Yang mesti kita terangkan pada publik. Menjadi partai modern artinya andalkan meritokrasi. Itu aja dasarnya kan. Nah poin ini yang saya kira diulas dengan baik di buku itu oleh Erwin dan Pak Cicip. Supaya ada benchmark. Golkar itu partai yang mengidealkan program dengan dasar argumen yang kuat. Atau sekedar kumpulan orang-orang yang punya ambisi tanpa mempedulikan kurikulum dasar partai. Tapi saya tahu bahwa Pak Akbar Tanjung bikin terobosan itu. Dengan inisiatif dia mengatakan bahwa ini Golkar baru. Dan semua orang terperangah ketika itu. Menganggap bahwa Pak Akbar Tanjung nggak mungkin keluar dari tradisi Orde Baru. Ternyata secara individu Akbar Tanjung dikenang sebagai orang yang menyeberangkan Golkar dari dimensi otoritarian pergi pada dimensi demokrasi. Tapi saya mesti terangkan juga secara teoritis bahwa kita sebetulnya belum keluar sepenuhnya dari era Orde Baru.
Kalau kita sebut sebagai transisi, ini panjang betul transisinya. Kan transisi artinya keluar dari masuk ke, itu kan namanya. Aja ada 2 langkah tuh. Kita baru melangkah keluar dari Orde Baru, tanggung untuk masuk ke Orde Demokrasi itu. Jadi kita masih ada di halaman Orde Baru sebetulnya tuh. Itu pentingnya pendidikan politik semacam Golkar Institute atau buku itu diucapkan supaya ada pembahasan intelektual. Jadi sekali lagi saya senang ada pembahasan intelektual dan itu memungkinkan kita untuk menghidupkan harapan. Kan politik itu dikendalikan oleh 2 energi. Energi di belakang namanya politics of memory dan energi ke depan politics of hope. Golkar hari ini justru diancam atau terancam oleh sejarah. Mampu nggak Golkar memandang dengan mata jernih bahwa politics of hope itu adalah possibility tertinggi dari Golkar. Saya bisa bayangkan Golkar akan mengalami semacam keraguan-raguan kultural karena proses politik yang dihadapi dia hari-hari ini. Yang tidak pernah kita bayangkan sebetulnya. Tapi saya mengerti bahwa kaderisasi tetap jalan tuh. Dan tadi seorang perempuan bicara lantang. Dulu perempuan dianggap sebagai the unspeakable. Kalau perempuan bicara di parlemen dianggap ini udah nggak usah didengarkan. Tetapi sekarang, terutama dari Golkar, suara perempuan itu yang tadinya the unspeakable, sekarang the unstoppable. Susah dihentikan suara itu. Dan harus didengar oleh para feodal atau calon feodal di partai ini. Saya kira itu poinnya dan saya senang karena Anda menyebut diri feminis. I am a male feminist itu kan. Karena feminis itu bukan soal bentuk kelamin, tapi cara berpikir tentang kesejahteraan. Kalau kita pelajari seluruh sistem bernegara itu, yang paling menderita kalau ada kebijakan yang memiskinkan adalah kaum perempuan. Perempuan itu di basis sosial yang paling rendah tuh. Pagi-pagi dia udah buka dompetnya, mak, mungkin tinggal ada 20.000 untuk jajan anaknya di PAUD. Dia mulai cemas itu. Sementara harga-harga naik itu. Dia tahu bahwa anaknya stunting. Dan prevalensi stunting kita udah 20, mungkin sekarang naik lagi ke 23% tuh. Artinya dari 4 bayi yang lahir, 1 pasti stunting. Dan kita tahu dalam ilmu kesehatan, bayi yang dalam formative years-nya stunting, otaknya akan menyusut 20-30%. Bagaimana kita compete dengan bayi-bayi di Filipina, di Taiwan, di sekitar Asia, Thailand, Vietnam, segala macam, yang nutrisinya baik. Tuh. Jadi selalu ada trade off antara nutrisi dan infrastruktur. Nah itu saya kira itu yang dipikirkan tuh. Dan di paling dasar kalau kita sebut ada kaum proletariat, kaum paling miskin. Di Indonesia perempuan itu adalah the proletariat of the proletariat. Bagian proletar dari kaum proletar. Nah kita mau kaitkan juga ini dengan salah satu tema yang diangkat di buku Erwin dan Pak Cicip soal environment. Kalau Anda seminar di luar negeri, Anda nggak akan ditanya do you speak English, do you speak French, do you speak Dutch. Orang akan tanya do you speak environmental ethics, do you speak gender equality. Jadi semua itu saya kira bisa diolah dalam kurikulum pendidikan kita supaya orang-orang Golkar itu bisa dibedakan dengan partai lain bahwa mereka bicara dalam grammar dunia itu, yaitu environmental ethics, gender equality, human rights. Jadi semua itu saya kira bagus dan saya dukung terus inisiatif dari Golkar untuk menghasilkan leader bukan dealer. Oke, ini kata-kata yang terakhirnya menarik ya. Golkar harus menghasilkan leader bukan dealer. Waduh, ini antara leader sama dealer beda-beda tipis. Oke, iya silakan Bu. Ada titipan salam dari cucu saya untuk Bang Rocky. Kata cucu saya, Bang Rocky itu adalah orang yang sederhana, yang pinter. Saya ingin menjadi seperti Bang Rocky. Iya. Bajunya mulai dari kuning di layar televisi, sampai hari ini terus selalu itu. Jadi berpikir kuning adalah salah satu bentuk realistis untuk Golkar. Jadi setelah cucu saya tanya mau jadi apa? Saya ingin menjadi seperti Bang Rocky. Iya, seperti itu Pak. Jadi insya Allah Bang Rocky ke depan salah satu pembina Golkar Institute, salah satu menjadi profesor sama halnya dengan ibu kita yang duduk di tengah tercinta. Insya Allah Bapak bisa jadi profesor. Dan kedepannya bisa menjadi salah satu Presiden Republik Indonesia ke depannya. Insya Allah. Terima kasih.
Kita beri aplaus kepada Bang Rocky yang tercinta. Walaupun makasih, seperti Bu. itu, tapi oke. Terima kasih Bang Rocky. Nanti kita foto bersama ya Pak untuk cucu saya. Ya. Bang Rocky itu pengagum aja sebetulnya ya. Oke. Jadi, oke, saya kira kita waktunya mau ada yang dijawab? Iya, secara umum saya udah terangkan bahwa saya tukang kritik, pengkritik. Saya bukan politisi itu. Hobi saya tuh masuk keluar hutan, naik turun gunung tuh. Tapi karena diseret di dalam pembicaraan politik, saya pakai prinsip naik gunung, yaitu kehati-hatian. Kalau Anda ada di atas ketinggian 5.000, 6.000 meter, suhu minus 20, hanya satu yang Anda pakai itu. Atau Anda berdoa atau Anda pakai otak gitu kan. Kalau Anda gagal berdoa, kadang-kala gagal berdoa karena terkunci dengan keseremannya pakai otak aja. Nah, Golkar juga mesti ada di situ. Ada jepitan historis pada Golkar yang membuat Golkar ragu-ragu untuk menyatakan diri. Kami ingin menuntun Indonesia, tetapi mesti deal dengan soal-soal yang sangat pragmatis kan. Jadi terima kasih, salam buat cucu dan saya juga punya hak yang sama dengan ibu dan cucu ibu untuk jadi presiden tuh. Walaupun bapak saya bukan presiden itu. Tapi hal itu yang kita inginkan. Saya ingin sebetulnya presiden berikutnya seorang perempuan tuh. Di depan saya ada Ibu Airin, hak saya kasih pada Ibu Airin. Oke, makasih Bang Rocky. Sebetulnya tadi Rizky ya menyampaikan soal apakah Itu ada problem tadi, memang orang cemas kalau teknologi berkembang secara eksponensial, lalu di mana yang kita sebut emotion, cinta, rasa sayang. Hal itu menunjukkan bahwa kita sebetulnya cemburu pada perkembangan teknologi, cemburu pada robot. Padahal sebetulnya robot juga cemburu pada kita. Satu waktu mungkin sebagian dari anggota Golkar adalah Golkar di situ adalah robot. Yes, itu bisa terjadi. Karena teknologi itu berubah setiap 8 jam. Kalau Anda punya handphone baru, Anda beli kira-kira tadi malam, hari ini dia udah obsolete. Udah punah sebetulnya, cuman belum diproduksi secara bisnis. Teknologi berubah setiap 8 jam. Politik berubah 5 tahun sekali. Jadi ada diskrepansi, ada jarak antara kecepatan evolusi teknologi dan kecepatan evolusi politik. Tapi kita penting untuk saya ingatkan bahwa satu waktu misalnya di parlemen Inggris, anggota parlemen mengundang seorang robot, sebetulnya seorang kalau dia bentuk manusia, kadang-kadang juga bisa seekor robot kalau dia berbentuk binatang. Robot itu ditanya oleh anggota parlemen Inggris, menurut Anda robot, bagaimana nasib kami kalau di dalam 1 dekade ke depan seluruh public services dikendalikan oleh robot? Robot bilang begini, bahkan kami cemas. Kalau kami berkuasa tanpa passion, tanpa rasa batin itu, kami tidak mungkin mengenali relasi-relasi kemanusiaan. Jadi ada dialectics antara moral, value, humanities, dan teknologi. Itu jadi problem sekarang. Bisa diselesaikan dengan artificial intelligence, bisa. Tapi tetap robot ingin juga merasakan romansnya berciuman itu. Dia nggak mungkin dia peroleh itu. Dan apa itu ciuman? Ya karena kalau orang bilang, ya ciuman pertama itu yang paling menggairahkan atau paling punya memori itu. Itu bagi robot bohong itu. Karena ciuman yang menggairahkan itu bukan pada bibir pertama. Tapi ciuman pertama pada bibir kedua sehingga ada perbandingan. Kan itu logikanya begitu kan. Jadi dasar itu yang saya mau terangkan. Bahwa Golkar juga pernah berciuman dengan kekuasaan. Dan berupaya untuk menikmatinya di masa lalu tuh. Yang saya sebut tadi the politics of memory. Sehingga selalu ada godaan untuk berkuasa lagi. Karena pernah mengalami itu. Tetapi jenis ciuman baru hari ini adalah ciuman etis. Sehingga Anda kader-kader Golkar akan dituntut. Tadi saya terangkan. Do you speak environmental ethics? Anda bicara grammar dunia hari ini itu. Anda gak bicara APBN yang pasti akan gagal untuk membiayai proyek-proyek strategis presiden. Anda bicara tentang the new moral values tuh. Nah saya percaya bahwa Golkar Institute juga punya kurikulum itu. Bila ada saya akan mengajar. Terima kasih.